Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya. Tahun 2020 dapat dikatakan menjadi tahun yang cukup buruk bagi hampir seluruh negara di dunia karena memang tak disangka-sangka virus yang awalnya dinilai biasa saja ternyata mampu mengobrak-abrik segala sektor yang ada dan menyebar dan juga mengguncang stabilitas negara tak terkecuali terkait pertumbuhan ekonomi yang mengarah ke zona negatif. Satu persatu deretan negara dengan perekonomian yang dianggap kuat dan kokoh pun tak disangka berguguran dan masuk ke dalam pahitnya jurang resesi terdampak pandemi COVID-19. Bagaimanakah dengan proyeksi ekonomi global di tahun 2021? Akan kita ulas bersama dalam vaksinasi jadi kunci pertumbuhan ekonomi. Baru-baru ini Dana Moneter Internasional atau IMF memang merilis laporan proyeksinya di mana dalam laporan tersebut terdapat sejumlah proyeksi termasuk terkait ekonomi secara global maupun ekonomi negara-negara di dalamnya di tahun ini dan juga di tahun depan. Dalam laporan terbarunya yang bertajuk World Economic Outlook, lembaga keuangan global tersebut ternyata merevisi naik atas pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini yang mana dapat dikatakan ekonomi dunia sudah mulai masuk pada zona pemulihan dan berangsur-angsur membaik. Dalam laporannya bisa kita lihat di sini memang untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia revisinya naik begitu yang mana naik sebesar 0,3 poin dari proyeksi sebelumnya menjadi 5,5%. Proyeksinya pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 dan juga 4,2% di tahun 2022. Nah, di sini juga bisa kita lihat advance economies, ya ini negara-negara maju juga direvisi juga, ya ini revisi naik sebesar kenaikannya 0,4 poin, di mana memang menjadi proyeksinya di angka 4,3% di tahun 2021 dan selanjutnya ada di angka 3,1% di tahun 2022. Bisa kita lihat Amerika juga demikian, ada kenaikan sebanyak 2,0 poin begitu menjadi di angka 5,1 PDB-nya di tahun ini. Dan juga bisa kita lihat di Eropa atau Uni Eropa juga turun maksud kami sebesar minus 1,0% dan berada di 4,2% terhadap PDB di tahun ini. Nah, di sini juga kita lihat ada Indonesia, di mana Indonesia juga mengalami penurunan sama dengan area Eropa begitu ya, yang mana di sini penurunannya juga cukup tinggi, yakni proyeksinya sebelumnya diturunkan minus 1,3 poin menjadi proyeksi di tahun 2021 hanya di angka 4,8% dan juga di tahun 2022 hanya di kisaran 6,0%. Dan menurut IMF, lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi belakangan ini dan memicu diterapkannya kembali lockdown di berbagai negara juga seraya membuat ekonomi dunia kehilangan momentum pemulihannya begitu di kuartal pertama di tahun ini atau juga di tahun 2021. IMF juga menilai bahwa geliat ekonomi baru akan benar-benar terasa pada paruh kedua ataupun di semester kedua di tahun ini dan tentunya seiring dengan kapasitas manufaktur vaksin ya COVID-19 yang ikut mengalami peningkatan dari segi ketersediaannya walau sejumlah tantangan distribusi vaksin masih termasuk dalam pekerjaan yang tergolong tidak mudah. Namun dengan kondisi tersebut atau adanya harapan dunia akan kembali pulih dari pandemi COVID-19 juga tentu dapat membuat optimisme antar pelaku usaha diperkirakan akan meningkat bahkan sebagian dari mereka juga sudah ancang-ancang begitu untuk mengambil langkah ekspansi sementara kelompok rumah tangga juga dalam kondisi lebih pede untuk berbelanja. Dengan aspek-aspek positif tersebut memang dilihat volume perdagangan dunia juga diramal naik sebesar 8% di tahun ini dan ada apa dengan Indonesia? Nah, di sini malah Indonesia diturunkan begitu revisinya dari proyeksi IMF sebelumnya, yakni sebesar 1,3 poin penurunannya. Nah, memang yang lain diproyeksikan akan masuk dalam pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi atau mengalami peningkatan, tapi memang di sini berbeda dengan Indonesia yang justru direvisi ke bawah atau turun oleh IMF dan sejumlah lembaga lain dalam laporannya terkait pertumbuhan ekonomi. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, bisa kita lihat di sini memang apabila merujuk pada data yang ada dan dipublikasi oleh sejumlah lembaga ataupun lembaga-lembaga keuangan maupun ekonomi internasional ternyata bukan hanya IMF saja yang merevisi ke bawah terkait proyeksinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, tapi juga pada sebelumnya World Bank
Di sini juga memang mempublikasikan data yang ia miliki terhadap proyeksinya pada ekonomi Indonesia di tahun 2021. Memang ternyata pihaknya memperkirakan PDB RI untuk tahun 2021 akan tumbuh di angka 4,4% saja ataupun turun sebanyak 0,2 poin begitu dari proyeksi World Bank pada sebelumnya, yang mana memang menunjukkan angka yang lebih optimistis ataupun angka kenaikan yang ada saat ini. Dengan IMF juga ikut merevisi turun prospek pertumbuhannya begitu untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya bergerak tumbuh sebesar 4,8% saja, atau terjadi penurunan proyeksi begitu sekitar 1,3 poin terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 ini. Nah, memang dari dalam negeri juga Office of Chief Economist Mandiri juga mencoba mempublikasi risetnya yang memperkirakan pertumbuhan output nasional akan berada pada angka 4,43% begitu, memang dengan syarat pemulihan ekonomi bersifat gradual yang mana nantinya akan membentuk pola naik kioswas. Dan sebenarnya apa sih penyebab dari direvisinya laporan terkait proyeksi ekonomi dari sejumlah lembaga terhadap PDB Indonesia? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini memang ternyata penyebab utamanya adalah masih terus merebaknya kasus COVID-19 di tanah air, yang mana kini total infeksi kumulatifnya sudah menembus angka 1 juta kasus ataupun 1 juta orang. Bahkan kita ketahui pula sejumlah pembatasan ataupun pembatasan aktivitas masyarakat juga masih terus terjadi begitu, mulai dari PSBB yang kini memang berubah namanya menjadi PPKM, yang mana memang diharapkan dengan adanya langkah-langkah tersebut mampu menekan angka penularan dan tentunya sebagai langkah peningkatan kasus COVID-19 ataupun adanya langkah pasti begitu untuk menurunkan kasus COVID-19 di tanah air. Dan juga memang di sini ada program vaksinasi RI juga sudah dimulai pada 13 Januari 2021 lalu, di mana Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pun juga menjadi orang pertama yang disuntikan vaksin COVID-19 asal China, yakni Sinovac, dan tepat di hari kemarin dirinya juga telah disuntikan kembali vaksin Sinovac untuk kedua kalinya ataupun tahap kedua penyuntikan vaksin. Dan program vaksinasi ini memang bagi seluruh masyarakat Indonesia dan akan memang dijadwalkan ataupun ditargetkan akan dapat rampung dan tuntas dalam kurun waktu 1 tahun saja ataupun selesai di tahun ini. Nah, kita nantikan saja apakah memang benar-benar akan selesai di tahun ini. Dan memang pemerintah Indonesia juga telah menggelontorkan sejumlah dana, yakni dana sebesar 633 miliar rupiah banyaknya. Di sini memang untuk membayar vaksin dari Sinovac sebanyak 3 juta dosis vaksin yang masuk Indonesia pada akhir tahun lalu dan awal tahun ini. Diharap pula keberhasilan program vaksinasi ini akan berbanding positif pula dengan laju perekonomian yang makin membaik, walau memang sejumlah proyeksi masih memberikan angka pertumbuhan PDB untuk Indonesia tetap masih di bawah rata-rata 5% begitu sejak 2014 hingga 2019, di mana PDB RI hanya bergerak di kisaran angka 5% saja. Dan memang dari kondisi tersebut juga memberikan pandangan untuk kita semua bahwa dampak pandemi COVID-19 ini memang sangatlah besar bagi perekonomian dalam negeri.